Manusia yang hilang di segitiga Bennington lebih misterius dari segitiga Bermuda. Pendahuluan. Hilang tanpa jejak di depan mata. Bayangkan ini, kalian sedang berjalan di hutan bersama teman-teman, cuaca cerah, jalanan sepi, dan suara burung berkicau di kejauhan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, tapi tiba-tiba salah satu teman kalian menghilang. Bukan tersesat, bukan diculik, bukan tergelincir ke jurang. 1 detik dia ada di depan kalian. Detik berikutnya dia lenyap begitu saja tanpa suara. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perlawanan, seolah-olah dia ditelan oleh hutan itu sendiri. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di segitiga Bennington, Vermont. Sebuah wilayah yang dikenal sebagai tempat di mana orang-orang menghilang tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada satupun dari mereka yang pernah ditemukan dalam kondisi selamat. Apa itu segitiga Bennington? Segitiga Bennington adalah sebuah area misterius di negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Wilayah ini mencakup Bennington, Woodford, Salisbury, dan Somerset, serta bagian dari hutan nasional Green Mountain. Meskipun namanya tidak sepopuler segitiga Bermuda, segitiga Bennington telah menjadi tempat dari serangkaian peristiwa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Antara tahun 1945 hingga 1950, beberapa orang menghilang di sini dalam kondisi yang benar-benar tidak masuk akal. Mereka menghilang di depan saksi mata dalam situasi di mana tidak mungkin mereka bisa kabur atau tersesat begitu saja. Dan yang lebih aneh, tidak ada jejak mereka yang pernah ditemukan. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mari kita lihat kasus-kasus menghilangnya orang-orang di segitiga Bennington. Kasus pertama, Midi Rivers, 1945, pemandu yang tiba-tiba lenyap. Tanggal 12 November 1945, Midi Rivers, seorang pria berusia 74 tahun, memimpin sekelompok pemburu ke dalam hutan di Bennington. Rivers adalah pemandu berpengalaman. Dia mengenal hutan ini lebih baik daripada siapapun. Saat perjalanan kembali ke perkemahan, dia sedikit berjalan di depan rombongan. Saat rombongan tiba di perkemahan, Midi Rivers sudah tidak ada. Dia hanya beberapa meter di depan mereka. Tapi dia menghilang begitu saja. Tim pencari dikerahkan, ratusan orang menyisir hutan selama berminggu-minggu. Yang mereka temukan hanyalah sebutir peluru dari senapan Rivers di dekat sungai. Tidak ada mayat, tidak ada jejak kaki, dia lenyap seolah-olah hutan ini menelannya hidup-hidup. Kasus kedua, Paula Weldon, 1946, gadis yang hilang di jalur pendakian. Setahun setelah Rivers menghilang, seorang mahasiswi bernama Paula Weldon menjadi korban berikutnya. Pada 1 Desember 1946, Paula, 18 tahun, memutuskan untuk mendaki jalur Long Trail dekat segitiga Bennington. Banyak orang melihatnya berjalan di jalur itu, beberapa bahkan berbicara dengannya. Tapi yang terjadi kemudian tidak bisa dijelaskan. Dia berjalan ke arah hutan, dan setelah itu tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dia tidak membawa perlengkapan berkemah. Tidak ada badai atau bahaya di sekitar, tapi Paula menghilang begitu saja. Pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi, anjing pelacak, bahkan pesawat ikut mencari, tapi tidak ada satupun jejaknya, seolah-olah dia menghilang ke dimensi lain. Kasus ketiga, James Thetford, 1949, hilang di dalam bus. Kasus ini mungkin yang paling membingungkan. Pada 1 Desember 1949, James Thetford, seorang veteran Perang Dunia II berusia 68 tahun, naik bus Greyhound menuju Bennington. Beberapa penumpang melihatnya duduk di kursinya saat bus melewati perhentian terakhir sebelum Bennington. Tapi saat bus tiba di Bennington, James Thetford tidak ada di dalam bus. Barang bawaannya masih ada, jaket masih ada di kursi, tapi orangnya hilang. Tidak ada satupun penumpang atau sopir bus yang melihatnya turun, seolah-olah dia lenyap di dalam bus yang sedang melaju. Kasus keempat, Paul Jepson, 1950, anak kecil yang hilang dari mobil. Tanggal 12 Oktober 1950, seorang bocah laki-laki bernama Paul Jepson
ketika itu berusia 8 tahun menghilang secara misterius. Ibunya meninggalkannya di dalam mobil saat dia pergi sebentar. Ketika ibunya kembali, Paul sudah tidak ada. Dia tidak mungkin keluar sendiri karena dia baru berusia 8 tahun dan mobilnya terkunci. Anjing pelacak yang dipakai untuk mencari jejak Paul berhenti di jalur Long Trail, tempat yang sama di mana Paula Weldon menghilang 4 tahun sebelumnya, dan Paul tidak pernah ditemukan. Kasus kelima, Frida Langer. 1950, satu-satunya yang ditemukan tapi tanpa penjelasan. Kasus ini sedikit berbeda. Pada 28 Oktober 1950, Frida Langer, seorang wanita 53 tahun, sedang berkemah bersama suaminya. Dia berjalan ke hutan untuk mengambil air dari sungai, tapi tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu dan tidak ada tanda-tanda Frida. Tapi yang aneh, 6 bulan kemudian mayatnya ditemukan. Lokasi penemuannya adalah di tempat yang sudah digeledah berkali-kali sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak ditemukan selama 6 bulan? Dan lebih aneh lagi, penyebab kematiannya tidak bisa ditentukan. Teori-teori yang muncul. Sejak saat itu, misteri segitiga Bennington menjadi salah satu kasus paling membingungkan dalam sejarah Amerika. Beberapa teori yang berkembang. Yang pertama, dimensi lain atau fenomena paranormal. Apakah tempat ini memiliki portal ke dunia lain? Bagaimana mungkin seorang bisa menghilang di depan mata orang lain? Kedua, makhluk gaib atau hewan buas. Beberapa percaya bahwa hutan ini dihuni oleh makhluk misterius seperti Bigfoot atau makhluk mitos dari suku Mansi. Ketiga, uji coba militer rahasia. Beberapa orang berspekulasi bahwa ada eksperimen rahasia yang menyebabkan orang-orang ini menghilang. Dan terakhir, kejahatan atau penculikan. Tapi jika ini adalah kasus penculikan, kenapa tidak ada jejak atau bukti sedikit pun? Lebih dari 70 tahun telah berlalu, tapi segitiga Bennington masih menyimpan misterinya. Bagaimana bisa orang-orang menghilang di depan mata saksi? Apakah ini hanya kasus orang tersesat, atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Oke, bye.